Pemerintah secara resmi melonggarkan kebijakan tes usap PCR hingga antigen bagi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian, di Bandara Ngurah Rai Badung, Bali, pihak bandara masih menerapkan kebijakan tes COVID-19 sampai menunggu edaran resmi pemerintah. Rabu pagi, para penumpang yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masih harus menunjukkan surat bebas negatif COVID-19 baik dari hasil tes usap PCR ataupun antigen. Penerapan kebijakan tes usap masih dilakukan sambil menunggu surat edaran berisi regulasi resmi dari Satgas Penanganan COVID-19 dan juga dari Kementerian Perhubungan. Namun demikian, pihak bandara menyambut baik pelonggaran kebijakan perjalanan oleh pemerintah. Hal ini dinilai akan mendorong peningkatan aktivitas penerbangan di bandara serta perekonomian masyarakat Bali. Yang pasti memang sampai dengan saat ini Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali belum memberlakukan hal tersebut karena memang kami masih menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh regulator. Tentunya akan ada peningkatan, tetapi bagaimanapun Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tentunya siap apabila dengan rencana relaksasi persyaratan tersebut dapat meningkatkan trafik penumpang. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali siap secara operasional untuk pelayanan penumpang tersebut. Pelonggaran protokol kesehatan nampak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Stiker jaga jarak sudah dilepas sehingga calon penumpang sudah boleh duduk berdekatan. Selasar dan juga tenda pemeriksaan hasil tes COVID-19 sebelum keberangkatan pun sudah ditiadakan. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan yang sudah melonggarkan aturan protokol kesehatan. Informasi lebih lengkap kita langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur di sana. Gracia, apakah calon penumpang yang sudah vaksin lengkap ini benar-benar tidak perlu swab baik itu antigen maupun PCR? Ya, betul sekali Paskalis dan juga saudara. Para calon penumpang ini sudah benar-benar tidak diperiksa surat tes antigen dan juga tes PCR-nya karena mereka diantaranya merupakan sudah memenuhi syarat dari protokol kesehatan, yaitu vaksin dosis kedua dan juga vaksin booster. Nah, kemudian bagaimana cara petugas ini bisa mengetahui para penumpang tersebut ini sudah memiliki vaksin dosis 1, 2, ataupun booster? Caranya adalah melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua dari scan barcode tiket yang dimiliki oleh para penumpang. Dengan otomatis para petugas ini bisa mengetahui apakah penumpang tersebut memiliki vaksin dosis 1, 2, ataupun booster. Nah, ketika nanti scan barcode ini ditemukan ada penumpang yang hanya memiliki vaksin dosis pertama, dengan otomatis nanti petugas tersebut akan meminta penumpang untuk menyerahkan syarat hasil negatif COVID-19 dari tes antigen ataupun tes PCR, kemudian akan meminta surat dokter kepada para penumpang yang memiliki penyakit komorbid. Nah, perlu juga diketahui Paskalis dan juga saudara, dengan adanya aturan menghapus syarat tes antigen dan juga tes PCR ini menuai ada yang setuju dan juga tidak setuju, diantaranya di calon penumpang yang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, yang setuju ini tadi mereka merasa bahwa dengan menghapusnya syarat tes antigen dan tes PCR ini dapat mempermudah penerbangan mereka menuju ke tempat tujuannya masing-masing, sehingga situasinya kegiatan sebelum penerbangan ini tidak merasa diribetkan seperti itu Paskalis. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan aturan dihapusnya syarat tes antigen dan juga tes PCR. Nah, berikut kita dengarkan pernyataan dari penumpang yang tidak setuju dengan aturan tersebut. Tanggapannya sebaiknya untuk antigen tetap aja ya gitu, karena kita walaupun kita udah 2 kali vaksin, tapi kemarin tetap masih kena juga gitu. Jadi buat jaga-jaga ya gitu. Kalau lolos-lolos aja ya, walaupun udah booster emang untuk gejalanya lebih ringan ya gitu. Tapi mendingan masih tetap antigen ya. Minimal antigen sih ya.
Sebetulnya alasan pemerintah ini melonggarkan aturan protokol kesehatan karena sudah merasa COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai menurun, ditambah lagi sudah banyak masyarakat yang sudah melengkapi syarat prokes seperti vaksin dosis 2 dan juga vaksin booster. Tetapi masih ada juga para calon penumpang di sini yang merasa bahwa belum aman meskipun sudah vaksin kedua dan juga vaksin booster, sehingga ada beberapa calon penumpang yang berharap agar aturan tes antigen ataupun PCR ini masih tetap diberlakukan agar penerbangan menuju ke tempat tujuannya ini tetap aman dan juga nyaman. Paskalis. Gracia, selain aturan untuk tidak lagi PCR dan juga antigen kalau sudah vaksin lengkap, kemarin juga pemerintah mengeluarkan kebijakan warga ini boleh lepas masker kalau di ruang terbuka. Nah, bagaimana dengan aturan tersebut pelaksanaannya di Bandara Soekarno-Hatta? Kalau di Bandara Soekarno-Hatta dari pagi hingga siang ini, Paskas dan juga saudara, hampir sebagian besar calon penumpang di sini masih menggunakan masker. Alasannya kenapa? Karena unsur kebiasaan dan juga kewaspadaan mereka terhadap diri mereka untuk menjaga kondisi kesehatan mereka. Nah, tadi kami sempat ngobrol sedikit gitu dengan para calon penumpang, ada yang lansia dan juga ada satu anak muda yang mengatakan bahwa memang aturan ini dilonggarkan, tetapi mereka sangat khawatir karena ini demi menjaga kesehatan tubuh mereka, sehingga dimanapun mereka berada, apalagi situasi ramai saat ini di Bandara Soekarno-Hatta, mereka tetap menggunakan masker demi kenyamanan mereka. Mereka melepaskan masker di luar ruangan ini hanya untuk makan, minum, dan juga saat berolahraga saja. Selebihnya mereka tetap memakai masker guna kenyamanan dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Paskalis. Baik, terima kasih Gracia Adur melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.